Anda kembali di Warta Istana. Pemirsa, Wakil Presiden Yusuf Kala menyatakan apresiasinya terkait keberhasilan aparat menangkap dan mengekstradisi buronan 13 tahun penyelewengan BLBI Samadikun Hartono dari Tiongkok. Dia berharap Singapura juga bersedia melakukan perjanjian ekstradisi dengan Indonesia agar banyak buronan yang lari ke Singapura dapat ditangkap. Buronan 13 tahun terpidana kasus penyelewengan bantuan likuiditas Bank Indonesia Samadikun Hartono berhasil ditangkap saat hendak menonton balap mobil Formula One di Shanghai, Tiongkok pada 17 April lalu. Terpidana 4 tahun penjara pada tahun 2003 yang merugikan negara 169 miliar rupiah tersebut pun telah dipulangkan ke tanah air pada 21 April malam. Wakil Presiden Yusuf Kala mengapresiasi kinerja aparat karena berhasil menangkap mantan komisaris utama PT Bank Modern Tbk tersebut. Semua seperti diungkapkan dalam keterangan pers di Istana Wakil Presiden Jakarta pada 22 April karena kerjasama ekstradisi yang baik antara Indonesia dengan Tiongkok. Tapi dengan kerjasama yang baik dengan pemerintah Cina dan kita ada ekstradisi sana, itu melancarkan itu dan kerjasama yang baik karena Cina juga pada saat yang sama kan gencar pemberantasan korupsi. Jadi hal-hal begitu dia turut concern, prihatin. Lebih jauh, Wapres berharap Singapura bersedia menandatangani kerjasama ekstradisi dengan Indonesia, sehingga lebih banyak lagi pemulangan buron koruptor asal Indonesia yang menetap di negara tetangga tersebut. Dari Jakarta, Amir Musaigan, Surya Hartaji, Kantor Berita Antara mewartakan. Wakil Presiden Yusuf Kala menilai hukuman pelaku korupsi dari unsur Mahkamah Agung seharusnya lebih berat. Hal tersebut mengingat Mahkamah Agung merupakan lembaga barisan akhir penegak hukum di Indonesia. Di sisi lain, Wapres mengaku tidak khawatir akan terjadi perseteruan antara KPK dengan MA. Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi diduga terlibat dalam kasus penangkapan panitera sekaligus Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edi Nasution oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga Direktorat Jenderal Imigrasi telah melakukan pencegahan Nur Hadi bepergian ke luar negeri. Wakil Presiden Yusuf Kala menegaskan apabila terbukti bersalah, hukuman bagi Nur Hadi seharusnya berbeda dengan hukuman yang diterima unsur lainnya. Mengingat dia seperti diungkapkannya dalam keterangan pers di Istana Wakil Presiden Jakarta pada 22 April merupakan unsur lembaga hukum. Mengingat MA merupakan barisan terakhir penegak hukum di Indonesia. Hukuman untuk mahkamah yang berbuat salah lebih tinggi daripada yang lainnya. Karena itu akil seumur hidup karena peristiwa itu. Jadi sama juga di Mahkamah Agung. Kalau ada berbuat begitu, pasti hukumannya akan lebih tinggi dibanding karena dia justru penjaga terakhir daripada hukum itu. Lebih lanjut, Wapres mengaku tidak khawatir akan terjadi perseteruan antara KPK dengan MA, seperti yang pernah terjadi antara KPK dengan Polri atau DPR beberapa waktu yang lalu. Hal tersebut menurut Wapres karena dalam kasus ini murni terjadi kejahatan. Dari Jakarta, Amir Musaigan, Surya Hartaji, Kantor Berita Antara mewartakan. Warga negara Indonesia penghindar pajak yang namanya tercantum di Panama Papers tidak lama lagi akan diusut oleh pemerintah. Tindakan itu dilakukan sebagai upaya mengembalikan dana WNI yang terparkir di luar negeri untuk dibawa kembali ke Indonesia melalui mekanisme perpajakan. Kepala Staf Presiden Teten Masduki Jumat 22 April di Jakarta menyatakan, dalam waktu dekat Presiden Joko Widodo beserta menteri dan pejabat negara terkait akan membahas tindak lanjut ditemukannya beberapa nama warga negara Indonesia dalam dokumen Panama Papers. Sebelumnya, atas arahan dari Presiden Joko Widodo, Teten melakukan pertemuan dengan beberapa menteri dan pejabat negara seperti Kapolri, Menteri Keuangan, Ketua KPK, Dirjen Pajak, pejabat Bank Indonesia dan OJK untuk membahas skandal dokumen Panama Papers. Pemerintah menilai pembahasan nama-nama WNI yang terdapat dalam dokumen Panama Papers sebagai langkah pendukung untuk mendorong percepatan pengesahan RUU pengampunan pajak. Nanti akan mungkin minggu depan atau ini akan dirapatkan kembali bersama Presiden. Jadi intinya kita sejalan lah ini dengan pengusulan tax amnesty.
Jadi teks amnesti akan menjadi sebuah payung hukum untuk supaya ada aliran ya, kita menarik kembali dana-dana tersebut. Itu. Ya dana-dana itu kan bulan Sejumlah nama WNI termasuk pejabat negara tercantum dalam daftar klien Mossack Fonseca, sebuah firma hukum asal Panama. Mereka menggunakan jasa firma hukum tersebut untuk mendirikan perusahaan yurisdiksi bebas pajak di luar negeri. Dikhawatirkan perusahaan tersebut sengaja didirikan untuk menghindar membayar pajak di Indonesia. Dari Jakarta, Amita Putri, Oki Prasetya, Kantor Berita Antara, mewartakan. Banyaknya penegak hukum yang tersandung kasus korupsi belakangan ini cukup menampar proses penegakan hukum di Indonesia. Menanggapi kenyataan itu, Kepala Staf Kepresidenan Teten Mas Duki menyampaikan Presiden mendukung langkah KPK untuk membidik korupsi pada lembaga dan aparat hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam beberapa waktu terakhir berhasil mengungkap tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum. Melihat hal ini, Kepala Staf Kepresidenan Teten Mas Duki mengapresiasi upaya KPK dalam menindak korupsi di tingkat penegak hukum. Upaya itu menurut Teten menunjukkan pimpinan KPK mempunyai semangat untuk memberantas korupsi, tidak seperti yang diragukan banyak orang selama ini. Mantan aktivis anti korupsi ini juga menyampaikan KPK memang sudah sewajarnya untuk mulai membidik korupsi pada lembaga dan aparat penegak hukum. Jika itu dilakukan, menurut Teten akan membantu dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Terutama saya kira KPK mulai masuk dari penegak hukum. Ya, ada jaksa, ada hakim. Saya kira kalau seperti itu, roadmap-nya KPK ini akan punya dampak besar. Hong Kong, ketika aparat hukumnya korup dan kemudian dibentuk KPK di Hong Kong pada awalnya, yang pertama dibersihkan aparat hukum. Jadi tidak kemana-mana dulu, sehingga KPK punya partner, punya mitra dengan aparat penegak hukum lainnya. Bukan seperti kemarin KPK dikeroyok gitu loh oleh aparat hukum ketika dia melakukan. Teten menambahkan Presiden juga setuju dengan langkah yang diambil KPK untuk membidik korupsi di tengah penegak hukum. Beberapa pertemuan yang dilakukan Presiden dengan KPK, diantaranya Presiden menginginkan KPK untuk membersihkan pemerintahan dari korupsi. Dari Jakarta, Fresti Aldi Zulfikar Aristianto, Kantor Berita Antara, mewartakan. Musabaqah hafalan Al-Quran dan hadis tingkat Asia Pasifik ditutup di Istana Wakil Presiden. Warta Istana masih akan kembali dengan wartanya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.